Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, apakah berupa keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga kita sebagai hamba Allah dipilih untuk bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membuka pintu berkahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa kita saat ini sudah memasuki hari ke-13, hari Jumat 13 Januari 2023. Masih dalam ingatan kita bahwa tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, penuh perubahan. Maka mau gak mau kita harus siap menghadapi segala tantangan, ancaman, gangguan atau hambatan, baik itu datangnya dari dalam diri kita atau dari luar kita. Untuk itu, di Jumat yang berkah ini kita jadikan hari Jumat untuk mengadakan evaluasi diri kita. Bagaimana sholat kita di hari Jumat? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya, atau kita ingin berbenah diri agar hari-hari Jumat di tahun 2023 lebih baik daripada Jumat-Jumat tahun sebelumnya. Allah ingatkan kepada kita di surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika pada hari Jumat ini ada panggilan, hai orang-orang yang beriman. Apa kita termasuk yang beriman? Tentunya kita termasuk orang yang beriman. Maka ketika dikumandangkan azan, ayo segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman itu tandanya adalah apabila disebut asma Allah bergetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Dialah orang yang beriman, dialah orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, memberikan infaknya. Maka dari itu pada hari Jumat mari kita untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang ada, yang kita temui di masyarakat, bahwa kebanyakan di tempat-tempat diselenggarakan sholat Jumat banyak sekali kejadian-kejadian yang jauh dari harapan, yang belum bisa memenuhi dari ayat ini. Karena apa? Mereka belum mengetahui. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang diberitakan adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Mereka belum mengetahui atau tidak mengetahui atau belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Adalah ketika sholat Jumat banyak yang datang terlambat.
Sehingga ketika kita senantiasa datang terlambat, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika kita tahu pahala Jumat, pintu dibuka, kita datang lebih awal di waktu pertama, maka seolah-olah kita telah berkorban seekor unta. Di waktu yang kedua kita datang, seolah kita korban, yaitu seekor sapi. Ketika waktu yang ketiga dibuka kita datang, maka seolah-olah kita korban kambing. Dan ketika pintu waktu keempat dibuka, seolah-olah kita korban seekor ayam. Dan ketika 5 waktu terakhir dibuka, seolah-olah kita telah korban seekor, yaitu telur sesa ini. Maka dari itu ketika azan dikumandangkan, maka buku catatan malaikat sudah ditutup. Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saya seorang muslim sudah sholat Jumat, tapi tidak mendapatkan sunnah di hari Jumat. Karena belum mengetahui fadilah daripada sholat Jumat datang di al waktu. Begitu juga ketika kita bisa datang, maka banyak sekali amal yang bisa kita kerjakan. Fas'aula dzikrillah, maka segera beringat pada Allah. Yang dimaksud ingat pada Allah ini ada 3. Yang pertama adalah segera untuk Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Jangan duduk terlebih dahulu sebelum kita sholat tahiyatul masjid. Yang kedua Yang kedua adalah tilawah. Alangkah berbahagianya manakala di hari Jumat kita diberi kesempatan untuk bisa tilawah, membaca surat pendek atau syukur bisa surat Al-Kahfi. Karena dengan membaca ayat Al-Quran, maka pahala kita akan bertambah. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka pahalanya tidak akan merugi. Ibarat perdagangan, dia tidak akan mengalami satu kerugian. Satu huruf adalah satu kebaikan. Di dalam Al-Quran berapa huruf jumlahnya? 1.027.000. Sehingga kalau kita bisa menghatamkan dalam waktu 1 bulan, berapa pahala yang bisa kita dapatkan? Tapi manakala kita datang terlambat, tidak mendapatkan apa-apa. Padahal itu kita berusaha ketika dia di mari kita baca Al-Quran. Boleh hafalan, boleh surat yang penting kita yaitu tilawah, zikir pada Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Supaya kalian yang menjaga, yang belajar Al-Quran dan kalian yang menjaganya. Maka dari itu dengan zikir membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Begitu juga zikir yang ketiga adalah wiridan, berdoa, banyak membaca istighfar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Semakin banyak kita baca, maka hati kita akan semakin tenang. Ala bizatil qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak hati kita akan menjadi tenang. Maka dari itu di tahun mendatang jangan sampai di hari Jumat kita selalu terlambat agar kita mendapatkan apa-apa. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam masjid, jangan lupa berdoa, Allahumma tahdi abwaab rahmatik, ya pintulah, buka pintulah, yaitu rahmat Allah ya Allah. Begitu juga di hari Jumat, jangan lupa kita mandi besar, mandi keramah. Kita ke masjid, kita pakai minyak wangi. Untuk itu manakala di hari Jumat kita jadikan hari Jumat sebagai hari umat Islam, hari yang bersejarah, hari yang penuh nikmat. Mari kita rayakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga ketika hari Jumat, banyak sekali kita lihat para jamaah banyak yang ngantuk. Mengapa ngantuk? Karena khotibnya sangat membosankan. Dan waktu khotib khutbah ada waktunya, idealnya adalah antara 10 sampai 15 menit. Maka dari itu ketika khotib yang khutbah janganlah mengantuk. Karena dengan memperhatikan, dengan mendengarkan pesan apa yang disampaikan khotib, maka kita bisa mulai pelajaran bahwa ini adalah sangat penting sebagai bekal hidup di hari nanti. Pada di hari Jumat, mari kita perbaiki diri kita ini. Dan yang terakhir setelah salam
langsung pulang. Ini adalah kurang begitu baik. Maka dari itu ketika sholat Jumat sudah selesai, maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi, ada waktu yang sangat mustajab adalah banyak orang yang melupakan ada waktu yang mustajab, yaitu apa? Berdoa antara dua khutbah. Itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak sekali orang yang melalaikan. Untuk itu, manakala kita sudah terbiasa memperbaiki diri melalui sholat Jumat, insya Allah iman kita akan bertambah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Itulah perbaikan yang perlu kita tanamkan kepada diri kita di tahun 2023 ini hingga Jumat yang akan datang dan terusnya sampai bertemu dengan tahun yang baru, insya Allah sholat Jumat kita akan berkualitas. Intinya apa? Kita jangan sampai terlambat ketika menghadiri yaitu sholat Jumat. Kita juga jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran, juga wirid atau juga berdoa dan sebagainya. Dengan demikian manakala kita sudah istiqomah membiasakan yaitu amal Jumat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan bahasan orang yang bertakwa adalah surga. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardu tagin. Dan serah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara dan bumi yang bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian ini hari khutbah kali ini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita dimudahkan oleh Allah bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin.